Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Tiga yang pada kesempatan kali ini akan menjadi pemateri ya. Kemudian yang saya hormati Sekretaris LP2M Pak Adi. Kemudian yang tak lupa juga teman-teman semester 5 menuju 6 begitu ya. eh Sebelum nanti langsung penjelasan dari Pak Hasan, saya rasa teman-teman, Bapak Ibu semua persiapkan terlebih dahulu. Takutnya ada yang perlu dicatat, buku, pulpen dan lain sebagainya dipersiapkan. Kemudian teman-teman yang belum masuk, silahkan dikasih tahu juga. Terakhir mungkin kalau bisa ya sebetulnya harus bisanya harus apa namanya kameranya diaktifkan gitu ya. Biar tidak seperti menjelaskan kepada teks saja gitu, tapi wajahnya terlihat. Baik, kita buka saja sesi yang kedua ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefisienkan waktu, bangga kepada Bapak Hasan Marwiji, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mabadu. Eh, Baik, pada malam hari ini, yang akan kita bicarakan berkaitan dengan metode penelitian PTK. Nah, dari namanya saja, karena ini namanya tindakan gitu ya, ini udah pasti action research ya gitu. Jadi penelitian berbasis tindakan atau aksi gitu ya. Nah, oleh karena itu maka pada dasarnya saya mencoba membagi pembahasan metode penelitian PTK ini ke dalam 4 komponen dasar, dan nanti saya coba kasih contoh gitu dalam penelitian PTK ini. Nah, yang pertama, desain penelitian itu kita sepakati model siklusnya itu adalah siklus Chemis dan McTaggart gitu ya. Walaupun memang ada beberapa desain penelitian yang lain, walaupun pada dasarnya adalah sama, kecuali yang si Stuttgart itu agak berbeda metode ataupun desain penelitiannya. Nah, sehingga kemudian karena kita akan terfokus pada desain penelitian model siklus yang dicanangkan oleh Keynes dan McTaggart, itu nanti kita akan coba jelaskan bagaimana siklus itu terjadi dan lain sebagainya. Nah, karena ini action research, artinya adalah penelitian yang berbasis tindakan yang perlu dilakukan. Jadi kita tuh misalnya memiliki data awal yaitu masalah. Misalnya saja masalahnya apa sih Pak? Oh, nilai siswanya rendah. Nilai matematika siswa itu rendah. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan supaya nilai siswa itu menjadi naik kan gitu. Nah, maka tindakan apa yang bisa dilakukan? Maka sebetulnya ketika Anda bicara tentang, Pak, saya bikin judul PTK gimana? Sama kayak skripsi, basisnya adalah masalah. Hanya masalahnya itu perlu dilakukan tindakan. Nah, tindakan itu dilakukan. Maka nanti Anda akan ketemu 3 komponen dasar. Apa? Yang pertama input. Inputnya apa? Data awal. Data awalnya seperti apa? Lalu Anda lakukan proses. Proses itu apa? Tindakan yang Anda lakukan. Dan yang terakhir adalah hasil dari tindakan itu apa? Apakah nilai matematikanya menjadi naik atau ternyata nilai matematikanya stagnan. Nah, kalau stagnan berarti Anda salah dalam menganalisis tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, oleh karena itu maka penting di situ nanti teori. Nah, teori itu untuk menemukan apa? Salah satunya adalah untuk menemukan bahwa masalah ini itu perlu tindakan dengan A, perlu tindakan dengan B. Nah, Anda menemukan A atau B itu adalah bagian dari bagaimana Anda menganalisis sebuah masalah dan menemukan sebuah solusi berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Nah, oleh karena itu, maka yang pertama, bicara tentang desain penelitian, maka bicara tentang
bagaimana pendekatan siklus tadi. Jadi kalau Anda bicara, Pak, model siklus si Kemis dan Mike Taggart itu seperti apa sih? Nah, siklus itu kan sebetulnya bicara tentang, kalau kita bicara siklus dalam bahasa Arab gitu ya, dulu ngaji di Jandarori itu siklus itu daur, gitu, berputar. Nah, ketika bicara kenapa namanya siklus, karena siklus itu adalah rangkaian putaran kegiatan yang berulang. Selain berulang, juga kegiatan itu berkelanjutan. Nah, untuk mencapai apa? Untuk mencapai tindakan perbaikan yang Anda lakukan. Jadi kalau misalnya ternyata tindakan siklus pertama belum berhasil, Anda lakukan lagi siklus kedua. Anda belum menemukan lagi, ternyata belum ada perbaikan, perbaikannya cuman apa namanya peningkatannya sedikit, maka Anda lakukan siklus ketiga. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu maka ada 4 tahapan penting dalam siklus dan ini mengulang. Jadi kalau Anda bicara Pak siklus satu itu isinya apa? 4 ini. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengamatan atau observasi, dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, siklus kedua pun sama, balik lagi dari refleksi. Makanya ada refleksi. Refleksi itu apa? Dia itu melakukan analisis hasil pengamatan, lalu kemudian dia membuat apa namanya keputusan atau menentukan tindakan apa yang telah berhasil dan apa yang perlu diubah atau diperbaiki. Dan perbaikan itu dilakukan di mana? Siklus kedua, balik lagi perencanaan, bikin perencanaan lagi, lakukan tindakan lagi, amati lagi, refleksi lagi. Refleksi itu untuk apa? Balik lagi refleksi itu, cari kekurangan, kelebihan, tindakan yang sudah kita lakukan. Kekurangannya kita ubah, perbaiki, lalu lakukan lagi siklus berikutnya. Nah, ini terjadi mengulang-ulang. Makanya disebutnya adalah siklus. Sehingga sampai Anda pada titik apa? Anda pada titik menemukan bahwa tindakan yang Anda lakukan itu bisa meningkatkan. Kalau tadi saya contohkan nilai matematika siswa misalnya. Nah, perencanaan itu isinya apa sih, Pak? Satu, perencanaan itu rumuskan masalahnya apa. Yang kedua, identifikasi masalahnya apa. Karena Anda tidak bisa melakukan tindakan kalau Anda tidak menemukan rumusan masalah dan menemukan identifikasi masalah. Lalu bikinlah dari masalah dan identifikasi masalah itu menyusun rancangan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, rancangan ini dibuat. Oh, saya harus melakukan metode A. Metode A itu apa saja polanya? Oh, tahap pertama ini pembukaan, tahap kedua isinya ini, materinya ini, tahap evaluasinya ini, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang Anda lakukan selama PPK sebetulnya. Anda tuh ketika masuk ke kelas ini, kok kelas ini dilihat, dicek di guru, oh ternyata mapel PAI ini tuh nilainya kecil-kecil. Oh ternyata mapel bahasa Indonesia nilainya kecil-kecil, misalnya nilai ini. Oh berarti harus lakukan tindakan loh. Anda cari teorinya bahwa dengan nilai matematika yang kecil, nilai PAI yang kecil itu kira-kira apa yang bisa dilakukan. Anda cek analisis dan lain sebagainya. Nah, itu Anda bahas di latar belakang masalah atau di pendahuluan kalau dalam artikel. Nah, setelah Anda menyusun rancangan yang isinya ada rumusan masalah, identifikasi masalah, dan rancangan tindakan untuk memecahkan masalah, maka selanjutnya adalah Anda melakukan pelaksanaan. Tindakannya lakukan sesuai dengan apa rencananya. Jadi rencana itu disusun, setelah disusun dilakukan sesuai rencana. Awas, sesuai rencana. Supaya apa? Supaya bisa diukur. Kalau Anda melakukan tindakan tanpa ada sistematika perencanaan, maka Anda mengukur apa? Tiba-tiba saja Anda melakukan sesuatu yang di luar perencanaan. Nah, misalnya Anda menggunakan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu kan ada yang disebut dengan tahapan atau yang kita sebut sebagai tahapan-tahapan pembelajaran. Nah, dari mulai pembukaan sampai penutup sampai evaluasi itu ada tahapannya. Nah, pertanyaannya adalah ketika tahapan-tahapan itu tiba-tiba ada tahapan lain di luar perencanaan dan itu tidak akan bisa terukur. Sehingga kemudian keberhasilan tindakan itu juga menjadi kurang begitu baik. Karena apa? Karena ada satu tahapan yang Anda enaknya membuat tahapan padahal di perencanaannya tidak ada. Maka perencanaan itu sangat penting dilakukan kehati-hatian dalam merancang sebuah tindakan.
Nah, lalu yang ketiga, tahapan ketiga setelah perencanaan dan pelaksanaan tindakan adalah pengamatan. Nah, pengamatan ini untuk apa sih, Pak? Pengamatan ini kalau dalam metodologi penelitian itu satu mengumpulkan data, lalu datanya dianalisis. Jadi kan kalau Anda bikin artikel kan sebetulnya kalau apa namanya studi lapangan gitu atau penelitian di lapangan itu kan sebetulnya pada dasarnya adalah Anda tuh ngumpulin data, maka ada teknik pengumpul data, wawancara, angket dan sebagainya. Lalu yang kedua setelah datanya terkumpul apa yang Anda lakukan? Yang kita lakukan adalah analisis datanya. Dan setelah dianalisis, maka Anda akan ketemu apakah tindakan yang dilakukan itu, yang diimplementasikan, yang dilakukan oleh kita, itu efektif atau tidak. Nah, kalau tidak efektif, maka selanjutnya kalau efektif ataupun tidak efektif, maka Anda nanti akan nilai hasil analisis itu di mana? Di refleksi. Jadi pengamatan Anda baik mau melalui observasi, yang paling banyak biasanya observasi ini di sini. Observasi. Nah, lalu kemudian yang ketiga, yang keempat adalah refleksi. Setelah dilakukan pengamatan tadi, maka analisis hasil pengamatan Anda itu menentukan ke depan tindakan Anda ini telah berhasil atau belum. Nah, kalau sudah berhasil, maka Anda menganggap bahwa misalnya siklus ini berhasil, ternyata apa yang Anda lakukan berhasil menyelesaikan masalah, maka bisa selesai penelitiannya. Walaupun tingkat validitas dalam tanda kutip itu masih dipertanyakan, maka Anda tetap perlu melakukan siklus yang kedua. Karena menurut kemis, itu siklusnya minimal 2 kali. Kemis ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga, walaupun jumlah siklus ini pada dasarnya tidak ada pola baku yang sudah ditentukan. Dan itu ada yang mengatakan bahwa satu siklus itu satu pertemuan hingga 4 pertemuan. Itu ada yang mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan bahwa apa namanya satu siklus itu 1 sampai 2 pertemuan. Berarti kalau Anda 2 siklus, 4 pertemuan gitu. Itu nanti apa namanya tergantung Anda mau pakai teori yang mana. Tetapi itu tidak ada aturan baku yang mengatakan bahwa jumlah siklusnya berapa. Maka Anda silahkan buka buku panduan PTK di apa namanya dalam buku panduan PPK-nya. Nah, jadi refleksi itu yang terakhir adalah untuk apa namanya menentukan bahwa tindakan Anda ini berhasil atau tindakan Anda ini perlu diperbaiki di siklus berikutnya. Nah, maka muncullah siklus kedua. Siklus kedua itu untuk apa? Untuk menyusun 4 tahapan ini, memperbaiki tindakan yang sudah dilakukan. Kekurangannya kemarin apa? Maka kekurangan-kekurangan itu diperbaiki. Maka pada dasarnya adalah hasil refleksi dari satu siklus menjadi dasar untuk merencanakan. Karena balik lagi ke perencanaan di siklus 2-nya. Untuk menjadi dasar bahwa satu siklus itu menjadi dasar untuk merencanakan perbaikan pada siklus berikutnya. Itu poinnya awas tuh. Jadi hasil refleksi pada siklus 1 atau pada satu siklus itu menjadi dasar untuk merencanakan perbaikan pada siklus berikutnya. Itu poinnya tuh. Nah, kita lanjutkan. Setelah Anda melakukan siklus-siklus itu, saya ambil contoh tadi kan di SDN siswa kelas 5A SD Negeri 3 Sukamaju gitu ya, Kecamatan Sukamaju. Nah, saya coba kasih contoh SD itu. Nah, maka yang kedua, dalam metode penelitian PTK itu ada yang disebut dengan subjek dan setting penelitian. Kalau Anda bicara tentang MI kelas 2, MI kelas 3B misalnya, nah itu subjek penelitiannya itu. Lalu yang kedua, berapa jumlah siswanya? Gitu ya. Nah, pemilihan kelas itu bisa didasarkan pada observasi awal. Observasi awal itu penting. Kenapa? Anda menemukan masalah. Itu poinnya tuh di situ. Jadi menentukan apa namanya menemukan sebuah masalah, lalu Anda menemukan sebuah solusi tindakan yang harus dilakukan. Awas, solusi tindakan yang harus dilakukan. Nah, setelah selesai subjek penelitiannya ditemukan, yang kedua adalah lokasi penelitian.
Dan yang terakhir adalah setting penelitian, yaitu waktu penelitiannya. Anda ini mau berapa lama, berapa minggu, berapa pertemuan. Itu ditulis di situ. Kalau saya ini contoh saja ya, ini rencana PTK-nya 3 bulan, Maret sampai Mei. Ya, biasanya kalau guru-guru yang ASN itu membuat PTK itu biasanya paling 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 banyak, karena mereka itu harus bikin satu semester itu 2 PTK, sehingga kemudian maka 3 bulan biasanya. Nah, itu nanti Anda silahkan apa namanya waktu penelitiannya dibuat, karena itu adalah bagian dari setting penelitian. Maka penetapan subjek dan setting penelitian itu pada dasarnya harus jelas, harus spesifik. Kenapa? Karena inilah konteks bahwa Anda melaksanakan PTK di tempat tersebut, Anda melaksanakan PTK dalam waktu tersebut. Jadi di setting penelitian itu siklus 1 itu berapa pertemuan, siklus 2 berapa pertemuan, tanggalnya tanggal berapa. Itu harus jelas. Gitu ya. Nah, oleh karena itu maka ada yang disebut dengan framework variabel penelitian. Nah, pada dasarnya sebetulnya PTK itu terdiri dari 3 komponen dasar ini. Yang pertama, Anda menemukan kondisi siswa pada awal sebelum siklus. Jadi nanti di PTK itu akan nyambung materi hasil penelitian. Satu yang dibahas oleh Anda apa? Variabel input, bahwa kondisi awal siswa sebelum dilakukan siklus itu seperti ini. Misal tadi, oh nilai rata-rata siswa kelas 2 SD A Sukamaju itu rata-rata nilainya di bawah KKM, itu hampir 62%. Dari mana Anda menemukan 62%? Pak, ini ada nilainya. Saya hitung rata-rata. Oh, ternyata rata-rata di bawah KKM. KKM-nya 75, Pak. Tapi rata-rata siswa di bawah 75, 62%. Anda hitung tuh secara matematik. Nah, lalu kemudian yang kedua, saya bisa contohkan nih contoh. Kondisi pembelajaran. Guru menggunakan metode ceramah. Kemudian pembelajarannya buku teks dan papan tulis. Ini variabel input nih. Kemudian Anda menemukan rata-rata nilai sebelum tindakan 65 dan tingkat keaktifan 30%. Lalu yang kedua, Anda menemukan namanya tindakan apa yang dilakukan, kan gitu. Nah, tindakan itu sudah masuk pada variabel proses. Jadi perlakuan atau tindakan yang Anda lakukan itu adalah untuk memecahkan masalah yang di variabel input. Ini data awal, ini dilakukan. Nah, setelah dilakukan berubah nggak, Pak? Kan gitu ya. Maka Anda tuh menjelaskan itu pada dasarnya. Gitu ya. Nah, maka terakhir ada yang disebut dengan variabel output setelah dilakukan perlakuan, setelah dilakukan tindakan. Nah, apa hasilnya? Oh, ternyata hasilnya apa? Hasilnya ada peningkatan nilai rata-rata menjadi 75, asalnya 65. Nah, itu berarti meningkat dong, kan gitu ya, meningkat. Nah, Anda tuh sebetulnya melakukan itu penelitiannya. Input, proses, output. Walaupun pada dasarnya setelah output ada refleksi lagi. Gitu kan? Ada refleksi lagi. Nah, maka masuklah ke apa namanya kalau dalam bahasa tadi perencanaan tindakan observasi dan refleksi itu balik lagi ke siklus berikutnya. Nah, lalu kemudian teknik pengumpul data dan instrumen pengumpul datanya, Pak. Nah, rata-rata ini yang menjadi apa namanya teknik pengumpul data sama sebetulnya kayak skripsi ya gitu. Yang pertama ada teknik observasi. Maka Anda bikinlah instrumennya namanya lembar observasi. Contoh lembar observasi saya udah kasih contoh tuh sebenarnya. Anda bikin lembar observasi aktivitas siswa dalam diskusi kelompok. Jadi saat diskusi kelompok, poin-poin apa yang akan Anda amati? Oh, siswa ini cakap. Oh, siswa ini mau menerima pendapat. Nah, itu Anda bikin. Pakai ChatGPT juga boleh. Buatkan instrumen lembar observasi apa namanya aktivitas siswa dalam diskusi kelompok dengan tema ini. Anda bikin tuh. Misalnya gitu, kalau misalnya ternyata yang Anda lakukan adalah untuk pengen mengukur tentang diskusi kelompok. Atau kalau Anda pengen melihat keaktifan siswa juga bisa menggunakan lembar observasi. Jadi observasi itu untuk apa? Itu adalah untuk mengamati
apa namanya sesuatu hal yang secara sistematis direkam aktivitasnya oleh guru dan siswa selama pembelajaran. Jadi itu untuk merekam saja aktivitas guru dan siswa karena PTK ini loh PTK berarti di kelas itu kan ayah guru dan siswa kadek. Anda tidak akan jauh dari dua itu yang diobservasi. Yang kedua adalah tes. Nah, tes ini untuk mengukur hasil belajar. Sehingga tadi, namun rendahnya nilai matematika, maka Anda gunakan tes. Jadi setelah dilakukan perlakuan, tes lagi. Nilainya naik nggak? Ternyata naik. Nah, Anda refleksi. Dicek, udah benar naik gitu. Nah, Anda boleh nanti, kalau tes berarti harus ada pre-test dan post-test. Sebelum dilakukan perlakuan berapa nilainya, setelah dilakukan perlakuan berapa nilainya. Maka nanti bisa dibandingkan, oh rata-rata naik nih dari asalnya rata-rata kelas ini 65 menjadi rata-rata kelas ini menjadi 75. Berarti naik tuh, tindakannya berhasil. Yang ketiga dokumentasi, sama sebenarnya kalau dokumentasi Anda nanti misalnya buka RPP, kemudian visi misi apa namanya modul ajar gitu ya, dan lain sebagainya, hasil kerja siswa, nilainya dan lain sebagainya itu adalah dokumentasi atau misalnya perangkat-perangkat pembelajaran yang lain. Nah, kalau angket itu biasanya ngukur apa namanya aspek-aspek yang sikap gitu. Minat, sikap, motivasi itu pakai angket. Anda nggak mungkin pakai tes karena ini bukan untuk mengukur hasil belajar. Kalau Anda hasil belajar, rata-rata yang paling mudah bikin PTK itu di hasil belajar pada dasar itu karena cukup tes aja tes tes kognitif gitu. Tapi untuk ngukur aspek afektif atau sikap misalnya gitu kayak minat belajar, motivasi belajar siswa rendah. Solusinya apa? Oh, guru harus melakukan moving class. Apakah moving class itu berpengaruh terhadap apa namanya motivasi belajar siswa jadi meningkat? Nanti ini tindakannya adalah moving class, masalahnya motivasi belajar siswa rendah. Yang Anda lakukan metodenya apa? Perencanaan, kemudian tindakan, observasi, refleksi itu siklus 1. Siklus 2 juga sama, balik lagi terus dan sebagainya. Maka hasilnya adalah Anda apa namanya tindakan Anda itu berhasil atau tidak meningkatkan hasil belajarnya atau tidak meningkatkan motivasi belajarnya atau tidak. Nah, contoh angket sikap misalnya Anda pakai skala Likert gitu 1 sampai 5 setuju tidak setuju apa namanya netral atau misalnya sangat setuju setuju tidak setuju misalnya sangat tidak setuju. Anda bikin tuh soal-soalnya cukup kalau pakai ChatGPT ya cuma perintahkan aja buatkan instrumen kuesioner yang mengukur tentang misalnya sikap atau sikap belajar siswa atau misalnya tanggung jawab siswa itu akan keluar. Dan dari hasil itu Anda analisis, dari hasil analisis itu ditemukanlah kira-kira motivasi belajar siswa ini berapa persen gitu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang kelima adalah wawancara, sama wawancara juga harus bikin namanya pedoman wawancaranya. Anda nggak boleh sembarangan nanya karena pertanyaan itu harus muncul di pedoman wawancara. Kenapa? Supaya Anda terstruktur apa nanyanya, wawancaranya. Yang terakhir kalau instrumen tambahan itu kayak rubrik penilaian itu boleh. Anda bikin rubrik penilaian, catatan lapangan, boleh itu. Karena itu adalah instrumen-instrumen yang sifatnya tambahan. Nah, maka instrumen penelitian itu saya contohkan nih kayak gini nih. Ini lembar observasi, instrumen untuk mencatat aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Yang diamatinya apa? Kehadiran dan kesiapan siswa. Saya kasih skor nih. Si Andi 3, misalnya nih yang Zoom nih. Kehadiran dan kesiapan. Hadir nama ya, tapi kameranya parem. Itu bisa jadi skornya 2, misalnya gitu. Nah, itu observasi itu. Partisipasi dalam diskusi, oh saya tahu aktif poe, wah diberes skornya 4 dari 1 sampai 5 temis. Saya tahu menjempling, ya udah kasih skor 1. Gitu ya, itu observasi. Kalau rubrik penilaian itu bisa, misalnya kriterianya isi materi. Materinya lengkap, akurat, mendalam gitu. Kasih skor oleh Anda 4. Tapi kalau ukur lengkap dan akurat tapi kurang dalam, nah, maka kasih skornya 3 misalnya. Atau misalnya Anda nih presentasi makalah, materinya bagus, checklist 1 dikasih skor. Kemudian tapi yang kedua materinya bagus dan juga apa namanya
desainnya, misalnya desain PPT-nya menarik, maka skornya 3, yang tadi 2, misalnya gitu. Nah, itu contoh rubrik penilaian. Jadi Anda bisa melakukan itu dalam penelitian tindakan kelas. Atau catatan lapangan boleh. Tanggal berapa, jam berapa, Anda apa namanya yang Anda teliti itu tentang apa gitu. Lalu Anda catat kejadiannya apa. Oh, siswa di kelompok 3 antusias, sementara kelompok 4 kurang aktif. Misalnya gitu. Kemudian instrumen lainnya bisa pretest, post-test, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah instrumen-instrumen penelitian. Nah, maka metode analisis datanya pada dasarnya sebetulnya hampir mirip dengan Anda nyusun skripsi. Jadi PTK itu bisa dilakukan analisis data secara deskriptif. Dan dia kadang-kadang saya menganggap bahwa karena ini action research gitu ya, itu menjadi mix method. Kuantitatifnya ada, kualitatifnya juga ada. Kayak observasi, dia Anda jelaskan hasilnya seperti apa dan sebagainya, itu bisa jadi kualitatif. Tapi ketika rubrik penilaian misalnya atau angket gitu, itu bisa jadi datanya adalah data kuantitatif. Walaupun memang statistiknya adalah statistik deskriptif sederhana, nggak terlalu rumit gitu, seperti hanya skripsi-skripsi yang ada. Nah, lalu kemudian data-data itu biasanya adalah di triangulasi data kalau bahasa saya. Jadi kalau triangulasi data tuh Anda bisa lihat nih ilustrasi di bawah gambar tuh ya. Itu ada observasi, ada angket, ada wawancara. Dari ketiga data itu Anda sih sudah melahirkan sebuah kesimpulan. Menurut pengamatan bahwa siswa itu lebih aktif ketika dibagi kelompok, misalnya gitu. Lalu ada soal angket yang bertanya kepada siswa, apakah bla 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 Anda lebih aktif dalam diskusi, misalnya dia sering bertanya ketika diskusi misalnya, atau sering bertanya ketika berkelompok. Nah, itu disimpulkan. Kemudian wawancara ke siswa. Kalau kalian apa namanya? Kalau Anda misalnya ketika dibagi kelompok gimana tuh? Lebih aktif gak sih kalau dalam diskusi dibagi kelompok? Oh iya Pak, lebih aktif. Maka dari observasi, angket, dan regulasi. Nah, maka berdasarkan bahasa kita itu konvergensi data dari berbagai sumber tadi, menarik kesimpulan itu bisa lebih valid dan reliable dalam bahasa penelitian itu. Kenapa? Karena data Anda lebih banyak sumber yang Anda ambil, lalu kemudian sumber itu jelas apa namanya ukurannya kalau dalam bahasa kuantitatif, kualitasnya kalau bahasa kualitatif. Nah, maka indikator keberhasilan dari apa namanya kualitatif dan kuantitatif itu sederhananya saya contohkan. Kan indikator keberhasilan itu apa? Tolok ukur, bukan tolak, tolok ukur yang digunakan untuk menentukan bahwa sebuah tindakan yang dilakukan itu berhasil mencapai tujuan atau tidak. Nah, maka indikatornya bisa Anda lihat nih contohnya. Rata-rata nilai post test 75 apa kurang lebih apa sih? Ini rata-rata nilai post test mencapai atau melebihi KKM, yaitu lebih dari 75. Presentasi keterampilan belajar klasik, jumlah siswa yang mendapat nilai mencapai 85% dari total siswa. Skor rata-rata, nah ini kan berarti oh di atas KKM. Asalnya masalahnya apa? Di bawah KKM-nya banyak. Setelah dilakukan perlakuan, setelah dilakukan tindakan, maka nilai yang melebihi KKM-nya naik. Nah, itu ciri-ciri kalau indikator kuantitatifnya berhasil. Jadi indikator kuantitatif penelitian tindakan Anda berhasil, itu lihat indikator kuantitatif ini contohnya. Lalu indikator kualitatif, misal asalnya siswa tidak semangat, tapi tiba-tiba setelah Anda lakukan tindakan, siswanya menunjukkan antusiasme semangat tinggi selama mengikuti proses pembelajaran. Maka itu adalah bagian dari indikator kualitatif, tolok ukur apa yang digunakan bahwa tindakan Anda itu telah berhasil. Kalau misalnya, oh meningkat frekuensi kualitas interaksi asal jalan rempling budak teh, tara nanya, kasih siswa ka guru, tara ngobrol dengan siswa nu lain, maka Anda lakukan tindakan Anda berhasil ketika ada peningkatan frekuensinya. Yang terakhir, siswa memperdapat konsep yang dipelajari untuk mencahaykan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya Anda pakai metode misalnya atau pendekatan kontekstual teaching and learning misalnya gitu. Nah, ini adalah indikator
keberhasilan apa namanya baik kuantitatif maupun kualitatif. Anda tergantung nanti pilihan Anda seperti apa. Maka berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang di atas, peneliti dapat menentukan apakah tindakannya telah berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran atau tidak. Makanya namanya penelitian tindakan kelas. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Materinya saya kirim nanti ke Pak Adit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak warahmatullahi Hasan wabarakatuh. yang telah memaparkan materinya. Ada yang mau bertanya, dipersilakan. 2 atau 3 penanya mungkin ya, Pak. Boleh enggak? Mangga dipersilakan, mau ada yang mau ditanyakan. Akhir Pak, Pak, mangga. Akhir bae dah. katanya ayam kita mau nanya. Mangga Banyak dipersilakan. tuh banyak. Ayo. Oke. Oke Pak, sebelumnya saya perwakilan daripada semester 5 dari PAI Karyawan gitu ya. Perkenalkan nama saya Akhir Bisita apa gitu. Nah, ini Pak yang ingin saya tanyakan tuh tadi kan membahas daripada tadi itu kan konteks membahas tentang judul sama Pak Dokter siapa deh tadi dokter yang tadi siapa tadi dokternya Pak Dokter Mulyana ya gitu. Nah, Ya, tuh ujung dosen. Mulyawa. Muliawa, Pak Dokter Muliawa. Mulyana siapa ya? Mulyana. Kudu ngabubur beas deh. Itu aja nggak Oke, sebut bawa, yang bawa. Mulyadi. Nah, oke Pak, jadi gini Pak, ya pertanyaannya itu kan tadi itu lebih membahas tentang judul. Nah, sekarang lebih ke metode penelitiannya. Nah, yang akhir tanyakan seperti ini. Kan kita pasti nggak mungkin ya sekedar merencanakan judul saja tanpa ada korelasi dengan metode. Nah, apakah ada nih Pak saran dari Bapak untuk pemilihan judul yang sesuai dengan metode yang akan kita pakai biar ada korelasinya agar tidak hente cek bahasa Sunda nama hente pak jauh-jauh huma gitu kan ai metodena ieu ai judulna ieu gitu kan sok sina gitu Pak. Itu Pak, makasih. Oh, paru meninggal. Oke, sebetulnya kalau judul sama metode PTK itu rata-rata sama. Yang beda itu sebetulnya di teknik pengumpulan datanya saja. Karena pada saat dasarnya ketika bicara PTK, nah akhir bisa lihat di sini nih. Nah, gitu ya. Nih contoh misalnya, kalau misalnya judulnya itu tentang bagaimana mengukur sikap, motivasi, minat gitu, tanggung jawab, itu kan sikap tuh. Nah, itu nggak mungkin pakai tes. Bener nggak? Tapi pakai angket. Maka bikinlah soal angket. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata, saya nyala nggak nih? Cek, Nyala, cek, nyala. cek. Oh, nyala. Kalau misalnya ternyata hasil belajar, maka tes. Gitu ya. Karena hasil belajar itu berupa nilai, misalnya nilai dari kalau nggak rapot berarti nilai tes apa namanya ulangan lah kalau bahasa kita. Nilai tes itu kan ada angka-angkanya tuh. Dihitung rata-ratanya. Oh, ternyata rata-rata siswa KKM-nya sekian, tapi lebih banyak siswa yang di bawah KKM. Berarti kan masalah. Maka kita mencari solusi dari masalah itu. Misalnya, oke, masalahnya adalah hasil belajar siswa rendah. Clear di situ, hasil belajar siswa rendah. Lalu kemudian nyarilah teori-teori solusi pelajaran matematika tentang materi ini supaya siswanya naik apa namanya hasil belajarnya apa? Wah, ditemukan belajar matematik itu kudu make gambar misalnya atau kudu make nyere misalnya. Maka jadilah judul tuh bahwa akhir akan melakukan metode menggunakan media nyere misalnya atau sarana nyere untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Gitu. Nah, maka ketika bicara hasil belajar,
bukan nilainya, hasil belajarnya. Ngukur hasil belajar itu berhasil atau tidak gimana? Tes. Nggak mungkin dong bikin angket, gitu ya. Jadi dalam menentukan metodenya tetap sama. Tadi siklus, metodenya tetap sama. Nanti di akhir apakah kuantitatif atau kualitatif, walaupun memang pada berbagai banyak PTK itu sangat jarang menjelaskan ini metodenya kuantitatif kualitatif. Langsung aja mereka itu menggunakan siklus. Nah, yang ini. Jadi PTK-nya menggunakan desain siklus dengan menggunakan model Chemis dan McTaggart misalnya gitu. 1 perencanaan, 2 pelaksanaan, 3 pengamatan, 4 refleksi. Siklusnya dilakukan dalam 2 kali siklus misalnya gitu. Atau 3 kali siklus. 1 siklus itu sekian pertemuan. Itu dijelaskan begitu. Jadi sebetulnya pada dasarnya PTK ini Pak masuk kuantitatif atau kualitatif tergantung nanti. Kalau kuantitatif kualitatifnya tergantung di sini. Nah, gitu. Dari sini maka lahirlah metode analisis datanya. Jadi kuantitatif dan kualitatif itu bisa jadi hanya di analisis datanya, walaupun memang secara desain itu adalah desain penelitian atau pendekatan penelitian. Gitu. Saya coba buka contoh contoh PTK ya. Nah, di mana ya? Oh, iya. Cok, sambil nunggu ada yang bertanya lagi, boleh? Iya Pak, nah itu yang akhir tunggu tuh contoh. Duh, mananya ini contohnya? Oh iya. Nah, kalau di artikel, ini kan bentuknya artikel ya, bukan berbentuk laporan kayak skripsi. Kalau artikel kan simple. Nih contohnya. Jadi penelitian dirancang sebagai penelitian tindakan kelas dengan subjek. Tadi kan ada subjek ya, gitu ya, ada subjek. Nah, penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus, jelas. Masing-masing terdiri atas tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Berarti pakai teori saya, kan gitu ya. Bagaimana? Nah, kalau ini bagaimana dijelaskan Suharsimi Arikunto dalam kurung tahun berapa? Misalnya gitu, itu menggunakan 4 tahapan ini. Jadwal pelaksanaan dimulai dari pra penelitian pada tanggal hingga siklus kedua, jumlah peserta didik terdapat sebanyak 21 orang. Nah, menggunakan ini. Penelitian ini melibatkan persiapan rencana pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif ini. Kenapa Pak ada model kooperatif? Karena judul PTK-nya ini. Ini contoh. Nah, kalau ini kan motivasi dan hasil belajar melalui model. Pertanyaan saya, yang diukurnya kalau motivasi dan hasil belajar kira-kira pakai angket atau pakai tes? Angket. Nah, motivasinya pakai angket, hasil Tes, belajarnya pakai tes. tes, gitu ya. Awas tuh, beda tuh. Kalau hasil belajarnya pakai tes, kalau motivasinya angket. Nah, Jadi kan lihat di dua-duanya, sini. Pak. Iya, jadi ada Berarti 2 Pak, makanya. Iya, Pak dalam dua-duanya. artikel tersebut berarti ini dibahas dua-duanya ya? Dua-duanya. Tapi kan kalau artikel mah lebih simpel, nggak panjang. Gitu ya. Nih, data yang dikumpulkan ada tes. Nih, nah, kebaca ya. Nih, metode metode pengumpulan datanya pakai tes, observasi, dan angket. Tes untuk digunakan mengukur hasil belajar, sementara observasi dilakukan untuk mencatat aktivitas siswa, keterampilan guru dan suasana pembelajaran. Angket tertutup, ada angket terbuka dan angket tertutup. Kalau angket terbuka itu jawabannya dibebaskan. Tapi kalau angket tertutup, jawabannya adalah berupa pilihan ganda yang sudah kita tentukan. Jadi pilihan gandanya kan kita bikin sendiri kan, tentukan. Nah, itu namanya angket tertutup. Nah, maka karena angket itu untuk mengukur motivasi belajar. Gitu. Nah, indikator keberhasilan ditentukan pada tingkat individual dan klasikal. Secara individu peserta didik dianggap berhasil jika nilai KKM minimal 70. Ini kalau yang hasil belajar. Gitu. Oke, nanti saya kirim aja contoh-contohnya lah. Ini kalau yang berbentuknya artikel. Oke ya, ini bentuknya artikel. Yuk, ada lagi pertanyaan?
Bapak, punten mau nanya. Enggak, Tadi kan pakai angket ya. ya. Kalau misalnya saya tuh kan bikin ini ya, jurnal refleksi gitu ya. Itu tuh di Hmm, dalamnya tuh mencakup tentang pemahaman anak tuh sampai mana gitu kan, terkait ya. motivasi juga sama gitu kan. Jadi si angketnya teh, bukan angket, si jurnalnya teh berisi pertanyaan terbuka dan tertutup gitu. Jadi ada yang udah disediain, ada yang memang masukan dari mereka. Nah ini bisa termasuk angket nggak buat buat bahan ini apa Oh, bahan data ke itu artikelnya bisa ya bisa termasuk angket nggak? bisa diulangi nggak? Ini anak saya nyalain TV. Nah, saya kan bikin ini ya Pak, bikin jurnal mengajar gitu loh buat anak-anak isi gitu kan. Itu di Hmm, dalamnya tuh berisi tentang respon mereka gitu kan terhadap pembelajaran, terus kayak misalkan misalkan saran, masukan gitu kan. Keadaan di kelas bagaimana saat saya mengajar gitu kan. Jadi si jurnalnya ini tuh terdiri dari pertanyaan terbuka dan tertutup gitu ya. kan. Ada yang sudah disediakan jawabannya, ada yang memang mereka mengisi sendiri. Nah, jurnal yang saya bikin apakah termasuk angket? Jurnal itu bisa ini data tambahan. Oh Angket iya iya. iya, rubrik rubrik observasi iya, rubrik penilaian iya gitu kan. Karena itu bisa bisa bermacam-macam kan gitu ya di dalam jurnalnya, benar nggak? Ada angketnya, ada apa namanya, ada penilaiannya dan lain sebagainya. Nah itu harusnya terpisah. Kalau misalnya angket ya angket, kalau misalnya rubrik penilaian ya rubrik penilaian gitu. Jadi tidak Oh bisa iya Pak. kita nyebut datanya berdasarkan jurnal. Nah, definisi jurnal saja kan macam-macam gitu. Oke. Siap Pak. Jadi nanti tinggal dipisah aja datanya. Tapi tetap dimasukin meren ya buat ini bahan Kalau tambahan. misalnya dibutuhkan data tersebut sebagai teknik pengumpulan data. Ya. Jadi tergantung eh, masalah yang membentuk judul PTK kita. Nah, yang akan kita ukur atau data yang kita butuhkan apa? Maka teknik pengumpul datanya apa? Bapak, kalau Ya. mau idealis ya, eh, kayaknya agak susah juga ya semua diterapin gitu kan. Misal angket, observasi gitu Hmm. kan. Kayak tes juga mungkin ada yang macam-macam tes gitu kan. Tuh. Misalnya ada yang kurang gimana? Boleh enggak gitu kan? Soalnya saya kayaknya yang buat angket ini gimana ya waktunya juga kurang gitu. Itu nggak cukup. Mhm. Sebetulnya sih kalau untuk MI ya, kalau untuk MI itu agak sulit kalau misalnya mereka suruh ngisi angket karena level usia ya, gitu. Tapi saya sarankan kalau yang MI itu lebih cenderung bagaimana apa namanya hasil belajar, misalnya tes dan lain sebagainya, atau misalnya lembar pakai observasi misalnya gitu, atau rubrik penilaian yang lain. Karena kalau misalnya pakai angket, kayaknya kalau untuk usia MI agak rentan ya mereka ngisinya itu nggak apa ya. Karena mungkin kemampuan berpikirnya beda, kedewasaan berpikirnya beda ketika dikasih angket. Beda dengan anak-anak SMA. Gitu. Dan sebetulnya sih simple, ngitung-ngitung hasil angketnya juga nggak kayak wah kayak skripsi sebetulnya. Nanti mungkin Pak Adi bisa apa namanya bareng-bareng dengan mahasiswa belajar tentang bagaimana penggunaan aplikasi misalnya. Apakah pakai SPSS, SMPLS atau dan lain sebagainya misalnya dalam menghitung apa namanya data angket. Asal datanya ada dimasukin langsung keluar hasilnya. Sebenarnya lebih 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 simpel sekarang. Bahkan kayak ChatGPT juga kalau disuruh ngitung datanya kita upload itu mereka ngitung sendiri kayaknya. Ya betul Pak. Nah, gitu. Jadi ya carilah yang apa namanya metode-metode yang mudah ya, gitu. Oke, ada lagi? Bapak mau tanya, Enggak, siapa? Mela Bapak. Enggak. Bapak misalkan gini ya, di PTK itu kan kita buat misalkan di siklus pertama hasil masih kurang memuaskan. Ya. Terus kita melakukan lagi di siklus kedua.
dengan metode yang berbeda dari siklus yang pertama, apakah nanti berpengaruh untuk judul penelitiannya, Pak? Oke, gini, kan judulnya nggak berubah. Maka siklus kedua nggak boleh ganti. Kalau misalnya judulnya Nggak tentang boleh metode ganti pembelajaran, metode misalnya gitu berarti. ya. Ah, jadi kan metode pembelajaran A terhadap hasil belajar, misalnya gitu ya. Atau misalnya Mm-mm. metode belajar A untuk meningkatkan hasil belajar siswa SD kelas berapa, misalnya gitu. Nah, di siklus pertama kita menggunakan metode A, tapi di siklus kedua kita berubah jadi metode B, itu nggak bisa. Harus Jadi sama berarti ya, Pak. siklus kedua itu, jadi setiap siklus kenapa ada refleksi tadi? Refleksi itu fungsinya adalah untuk memperbaiki kekurangan kita di siklus pertama dan dilakukan perencanaan di siklus kedua. Karena siklus kedua kan ada perencanaan lagi, tindakan gitu kan, observasi dan refleksi lagi. Jadi untuk menuju siklus kedua itu kita harus bikin perencanaan lagi kan di siklus keduanya. Nah, perencanaan itu dari mana, Pak? Datanya. Datanya dari refleksi siklus pertama. Kekurangan metode kita kemarin apa sehingga ini tuh naik ya, misalnya gitu. Nah, itu kekurangan itu nanti kita bikinkan solusinya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Begitu. Ya. Ya, baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi, Mangga? Ya, Bapak, mohon maaf Bu. mau nanya, Banyak tanya-tanya. Pak. Kan untuk PTK itu kan harus dibuatkan siklus. Sekurang-kurang siklus ya, Pak. Terus, bagaimana kalau waktunya misalkan kurang? Gimana dalam membuat siklusnya, Pak? Waktu apanya? Waktu pelaksanaannya. Perencanaannya, soalnya kan minggu ini kan terakhir. Perencanaannya itu depan udah ujian. Udah ujiannya? Iya, karena keempat. Gitu. Dari kemarin kalian tidak bikin ini pembimbing nggak membimbing bikin judul-judul PTK dari awal? Enggak. Kacau. Oh, Soalnya Bapak, kacau. ya, wabing Tidak. mah. Kekacauan sudah mulai Udah terjadi. dibikin aja nanti kalian usahakan misalnya minggu ini bisa melaksanakan minimal berapa pertemuan tuh dari perencanaan tadi satu siklus atau seperti apa. Biar kalian kan sebetulnya dari awal sudah disampaikan ya kalau misalnya di pembekalan ya PTK ini. Jadi diusahakan saja bahwa Anda selesai PTK yaitu melakukan perlakuan, nah itu bisa dinilai. Gitu. Jadi tindakan masalahnya kan kalau saya tanya nih di sini misalnya udah menemukan belum masalahnya, misalnya gitu. Kayak misalnya kemarin kelompok mana ya ada yang curhat ke saya tuh nge-WA tuh Pak, di sini tuh ternyata siswanya kurang disiplin Pak. Saya nanya balik, kamu mau melakukan apa? Kan gitu ya. Kamu mau melakukan apa? Ya Pak, saya mau melakukan ini. Ya udah lakukan, itu jadi PTK gitu. Oke, jadi sebisa mungkin kalian ya harus melakukan siklus sebisa mungkin ya usahakan. Nanti koordinasi aja dengan pembimbingnya. Oh iya, Pak. Baik, Jadi, Pak. Siap. Terima ada Bapak. lagi? Ada Pak akhir Pak, boleh nggak? Akhir deh. No, akhirnya berarti. Oke. Nah, Ima akhir mah lebih kocak Pak. Ima akhir ceritanya seelitnya gitu ya. Kan kita lebih fokus bahwasanya PTK terhadap pembelajaran PAI. Nah, sedangkan akhir sendiri mungkin ya karena akhir itu ada di SMA Nurul Amal Karisma dalam pertemuan mungkin sekarang kalau bisa dikatakan udah 3 mungkin atau 2 ya pertemuan. Nah, akhirnya Pak Acan ngajar PAI jadi kumaha ye. Ngajar naon itu akhir? Akhirnya mah ya Pak ya bayangkeunnya hiji bisa ngajar ekonomi, ngajar sejarah, ngajar PJ, ngajar PJOK. pamer. Lain pamer Nggak bayangin sarua kriet. maksudnya lain pamer. Akhir, Ini kan orang beren fokus
karena pembelajaran PA lamun urang ngaya-ngaya coba kumaha ke nggak bohong beren. Ya udah Kumaha kalau ya itu coba. mah gak usah dijalanin atuh. Ya, Lain urang akhir PTK-na ai kumaha guru Pak ya? ai guruna kamarana eta teh. Tah kebenaran nya teh keur areueuh Pak cenah beangkeun yang ngajar Sunda geura. Kumaha PTK kana Astagfirullahaladzim. PA coba Sunda pan hese bener. Kembali lah rek bahasa Inggris juga akhir lah. Ieun PTK akhir. Jadi Berarti eta basic mah pembohongan publik jadi berarti Pak. eta mah bahasana diruhsoh ku Pak Adi. Diruhsoh eta mah ku Pamulyawan. Udah kumaha deui kondisi di lapangan. Heeh gitu berarti ya Kan dicirian beneran. meureun nanti SMA na tahun hareup ulah aya nu PPK Heeh. dirinya. Blacklist Pak, blacklist pokoknya. Saran di akhir. Sok yang penting mah akhir jadi tahun jadi PTK. Ya kamu paling tidak tina salalila PPK ngajar PAI sekali 2 kali ya tuh. Ya sapiraku mah nu lain wae. Pan urang Tapi mah sok kuliah Pak sok TPAI meureun. sok sieun kos tadi Pak akhir mah coba kumaha. Sieun naon? Berdasarkan siklus nih, siklus yang tadi mensakali tema siklus ieu teu beunang arek 2 kali siklusna. Geus beak manten waktuna. Coba Eta Pak mahan solusinya. eta naon Untuk atau kaburu mah naon kumpa? lamun ningali kondisi kitu mah atoheun SMA Nurul Amal mah sigana ditambahan waktu PPK lagi. Oke, karena Oke sudah Pak, baik. bertanya Oke. akhir jadi terakhir. Kalau yang bertanya bolehlah di grup semester 5. Maka Pak Adit, Oke, baik. ini saya izin harus langsung live ya. Pertanyaan siap. Pertanyaan dari Kang Adil mengakhiri sesi materi dari Pak Hasan ya. Untuk selanjutnya ini lanjut ke materi selanjutnya. Gaskeun. Materi dari Pak Adi ya atau siapa? Ya betul Pak Adi. Oh iya. Oke, untuk materinya sudah saya kirimkan di grup semester 5 ya. Ya Pak. Enggak Ya. dipelajari. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan katanya untuk bisa menjapri atau kita diskusi di grup semester 5. Tapi kayaknya Pak Adi nggak masuk grup semester 5 ini. Halo Pak Adi. Aman, 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 aman. Siap. Lanjut ke materi selanjutnya biar tidak terlalu malam. Oke, karena sudah malam. Ya. Oh, sudah malam. Siap. Oke. Tidak perlu panjang lebar lagi. Dipersilahkan. Sekadar resep ya deh. Ini gampang. Oke. Oke, kita pada pembahasan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan telah sampai kita pada bagian ke pembahasan. Kalau tadi bahas Pak Dr. Mul terkait tentang pendahuluan, lalu munculnya masalah dan juga solusi. Tahu nanti tadi Pak Hasan itu menyampaikan terkait metode yang digunakan. Sebenarnya ada beberapa contoh di bagian hasil. Nah, ada di bagian hasil dan pembahasan ada 2 sub yang berbeda. Satu ada hasil, 2 ada pembahasan. Nah, hasil itu berarti di sini menyampaikan apa yang ada di dalam hasil penelitian tanpa teori yang ada. Karena di artikel itu tentu ditentukan juga gimana template-nya. Di template-nya itu di sini tidak disatukan antara hasil dan pembahasan. Hasil itu murni dari apa yang ada pada hasil penelitian kalian sesuai dengan judul kalian. Pertanyaannya adalah apa yang ditampilkan, itu kan? Baik, apa yang ditampilkan. Nah, yang ditampilkan pada bagian ini kita lihat dulu contohnya. Bentar, ada apa namanya? Lihat contohnya.
pada bagian hasil di contoh di sini, di contoh ini artikel punya siapa? Nah, ini artikel tentang peningkatan aktivitas dan hasil belajar melalui problem based learning (PBL). Maka yang ditampilkan adalah apa yang kalian lakukan selama kegiatan. Sini ini penelitian dilakukan kapan dan di mana, siapa, berapa jumlah laki-laki dan jumlah perempuannya, kapan siklus 1, kapan siklus 2, dan kapan siklus 3. Kalau 3 siklus, ya. Lalu di sini juga ada bentuk tabel, pretest dan juga yang lainnya. Nah, lalu ada juga rekapitulasi. Hasil penelitian ini harus digambarkan secara singkat, simpel, tapi memang memenuhi atau mengabarkan terkait data penelitian. Tidak ada teori-teori yang lain yang masuk di sini. Tidak ada argumentasi orang lain, nggak ada. Semuanya murni hasil penelitian. Hanya cuma dideskripsikan saja. Pada bagian ini contoh, ini di contoh hasil penelitian ini, di bagian ditampilkan di sini alat pengukur data kalau yang ini. Tapi di bagian yang lain juga ditimbulkan adalah hasil belajarnya, ada juga peningkatan aktivitas belajarnya, ada juga menilai performa gurunya. Tadi di metode ada, kan ada siklusnya, ada perencanaan, ya kan? Ada pelaksanaan, ada observasi dan juga ada temuan, ya kan? Refleksi. Nah, maka sesuaikan sumber sub-sub ini juga, sub-sub yang ada di sini itu harus sesuai dengan bagian itu. Yang pertama harus ada apa? Perencanaan. Dua, ada apa? Pelaksanaan. Tiga, ada observasi. Tiga, ada temuan. Pak, bisakah ini direncanakan per siklus? Bisakah diringkas di dalam tabel ini siklus 1, 2, dan 3? Bisa saja. Contohnya seperti ini. Contohnya itu bagian ini. Di sini ditampilkan tabel siklus 1, 2, dan 3. Bahkan juga ditampilkan prasiklus namanya. Prasiklus. Ada tidak peningkatannya? Contoh lagi ini bagian motivasi. Di bagian sini ada bagian tahap-tahap apa yang dilakukan. Misal tahap pelaksanaan tiap siklus, ada tahap perencanaan, ada tahap pelaksanaan di sini, ada juga tahap pengamatan dan observasi. Apa artinya apa yang kalian lakukan itu harus ditampilkan di sini. Lalu di sini juga ada bagian evaluasi hasil belajar. Ini hasil belajarnya. Yang ketiga ada refleksi. Nah, refleksi pada bagian pertama, pada bagian siklus pertama itu harus menunjukkan bahwa harus ada perubahan yang dilakukan. Contoh, hasil belajar kalian di awal itu tidak menggunakan, maka di sini bentuk perlunya observer namanya. Pak, dari data apa kita menggunakan observer? Kalian bisa menggunakan data ujian observer, penilaian dosen dan penilaian juga guru pamong. Bisa digunakan itu. Mengobservasi kegiatan pembelajaran. Nah, di refleksi ini harus ada kata-kata bahwa perlunya perlunya apa? Perlunya peningkatan dan apa yang dievaluasi. Contoh ini contoh artikel yang terbit nih. Ini yang nih di sini. Ini ditampilkan kalau di sini itu dimunculkan bagian, kalau ini disatukan ya antara hasil dan pembahasan. Ini hasil rekapitulasi penilaian. Ini observer. Observer itu berarti orang yang menilai. Satu dan dua satu dan dua. Pak, bolehkah dua orang? Boleh. Bolehkah satu orang? Juga boleh. Di sini siklus 1, siklus 2, nah. Lalu dideskripsikan. Jangan ada interpretasi lain. Ini harus dijelaskan secara singkat, padat, dan tetap sesuai dengan data. Lalu ada diagramnya.
diagramnya. Lalu juga jelaskan ulang sedikit saja. Lalu ditampilkan juga di sini kalau ini disesuaikan ini ada digabungkan pembahasan. Lalu apa lagi yang tampilkan? Tampilkan itu adalah hasil aktivitas siswa. Selama mengajar, apa saja aktivitas yang dilakukan oleh siswa? Indikatornya lihat pada LPP kalian. Kalau PBL itu biasanya cek PBL, kalau misalkan PBL ada nggak indikator PBL-nya di sini? Lalu di sini juga biasa ditampilkan di sini siklus 1, siklus ini kriterianya apa, siklus 2, siklus ini, siklus 3. Misalkan ini lalu diagram lagi. Lalu perencanaan diulangi lagi. Ini siklus 1. Ini perencanaan diulangi lagi nih berdasarkan nih dalam perencanaan berbagai langkah susun ini jelaskan ulang tapi dengan secara singkat. Lalu pelaksanaannya kapan setelah siklus 2. Terus jelaskan kapan siklus 2, kapan siklus 1 harus dijelaskan secara utuh. Lalu apa yang instrumen yang digunakan? Misal instrumen yang digunakan itu adalah angket, kemudian juga observer, juga yang lainnya. Lalu juga pada penutup misalkan pada kegiatan apa, pada kegiatan perencanaannya apa, pada kegiatan awal apa, kegiatan intinya apa yang dilakukan, lalu juga pada kegiatan penutup apa yang dilakukan. Lalu ini observer hasil belajar. Nih, nama siswa, nilai keterangan, lulus dan tidak lulus. Ini nilainya misalkan angka ketuntasannya, tuntasnya itu 76%. Ini belum tercapai. Kenapa? Ingat dari mana kata-kata ada kata-kata belum tercapai? Belum tercapai itu kembali kepada bagian ini. Nih, di sini harus ada angka keberhasilan. Pak, sama gak dengan KKM? Beda. KKM itu ditentukan oleh kita. Misalnya oleh guru itu KKM-nya itu misalkan 75, tapi angka ketercapaian atau kelulusannya misalkan secara klasikal itu ada 85. Maka walaupun rata-rata banyak orang yang dia 75, tapi dia rata-rata secara keseluruhan itu belum di angka 80%, maka dia belum tuntas. Maka ini hasil belajar. Nah, diagram tabel yang digunakan itu garisnya sama kayak gini. Garisnya. Ya, ketika ada di tabel diagram garisnya ini. Nih. Jadi hanya bagian awalnya saja dan juga bagian akhirnya saja yang digarisi, yang tengah di garis ke bawahnya tidak pakai. Saya tata coret-coret nih. Lalu di sini juga perencanaan mulai lagi ada di sini. Saya tata Kang Mulyana, coret-coret saya tak. Ya, pelaksanaan ini juga ada observasi. Nih. Apa yang dilakukan pada siklus 2 itu hasil perubahan pada siklus pertama. Sama juga dengan cara yang sama. Pada siklus 1 pembelajarannya ini. Contoh misalkan. Nah, lalu ada bagian refleksi. Pada bagian refleksi itu harus dijelaskan secara rinci apa yang terjadi pada penilaian aktivitas siswa, aktivitas guru, hasil ketuntasan dan juga yang lainnya, berapa yang tuntas dan berapa yang belum, sehingga memunculkan hasil wawancara yang tadi yang sama Pak Hasan itu bisa dimasukkan kepada bagian refleksi apa yang perlu diperbaiki pada RPP sehingga sehingga modul ajar pertama dan kedua itu akan berubah. Contoh, modul ajar pertama itu ada perbaikan pada bagian media. Maka bagian medianya apa yang diperbaiki? Lalu misalkan pada bagian aktivitas belajar berdasarkan penilaian observer, aktivitas mengajarnya itu perlu diperbaiki. Apa yang diperbaiki itu jelaskan. Pada bagian misalkan pada bagian aktivitas belajar siswa ada yang diperbaiki. Apa yang diperbaiki juga harus jelaskan. Artinya di sini dengan adanya misalkan ada perlu perbaikan. Nih, ada langkah-langkah perbaikan yang dirancang. Contoh ini. Salah satunya adalah meningkatkan interaksi siswa dengan bimbingan. Misalkan yang kesulitan, kemudian juga dia dengan mengoptimalkan metodenya, kemudian juga memberikan penghargaan kepada anak, partisipasi anak, media yang lebih menarik. Ini adalah hasil apa? Hasil pada refleksi, hasil pada wawancara dan juga hasil pengamatan kalian, hasil penilaian yang diberikan oleh guru. Ya, apa yang perlu yang diikatkan sehingga pada siklus kedua itu dilakukan peningkatan ulang.
RPP-nya sama, medianya sama, metodenya sama, cuman dioptimalkan berdasarkan temuan pada hasil siklus pertama. Nah, ketika sudah tuntas, misalnya ini bagiannya sudah tuntas lulus, maka 85%, ini angka kelulusannya itu misalkan 100%, maka semuanya tercapai. Maka ini berarti berhenti di sini. Maka siklus itu akan berhenti. Nah, jadi biasa ketika tabel lalu gambar buatkan lagi diagram agar lebih enak gitu. Lalu di bagian hasil di sini juga kalian harus tampilkan berapa peningkatan yang ada. Contoh yang bagian yang ini ada gak sini? Nih, ini observer siklus 1, siklus 2. Berapa peningkatannya? Ini ada sini peningkatannya. Ini bagian hasil belajar. Maka ketika hasil belajar, angketnya itu berdasarkan indikatornya yang digunakan. Ya, indikatornya. Ini observasi angket. Skor angket pada siklus 1, 2, 3. Nih. Ini berdasarkan observasi motivasi. Artinya yang dinilai oleh guru. Siklus 1 berapa, siklus 2 berapa, sampai selanjutnya. Lalu ini ada pengamatan observasi. Lalu juga perencanaannya kapan dan di mana, ya. Sini. Kalau ini juga, ini tadi ada aktivitas belajar siswa, ada juga hasil belajar siswa. Kalau yang di sini itu hanya meningkatkan apa performa gurunya, sama ya kayaknya ini, sama. Nah ini, nah contohnya lagi kalau saya itu ada file Excel kayak gini, nih, ada file Excel, misal gini, ini adalah KKM-nya, berapa KKM-nya? 75. Berapa jumlah siswanya? 47. Berapa angka keputusan individunya? Oh, 70. Oh, ada juga klasikal. Misalkan saya pengennya itu 80. Tinggal ganti aja. Misal 80. Maka di sini berapa jumlah yang mengalami kenaikan? Ini prasiklus. Ini prasiklus. Misal, ini prasiklus berapa orang yang lulus, berapa orang yang tidak lulus. Di sini. Ini yang ditampilkan. Bolehkah Bapak yang ditampilkan itu ada ininya? Boleh. Nih, yang tampilkan ininya aja. Boleh. Tidak semua berdasarkan tabel ini semua, tidak juga. Tapi kalian buatkan ringkasannya biar enak. Misal kayak gini. Ini ringkasan tuntas tertinggi terrendah. Di sini kalian buatkan berapa peningkatan siklus 1, 2, dan 3. Buatkan simpulannya. Nih. Ini simpulannya contoh. Ini tertingginya siklus 1, terendahnya siklus 2, rata-ratanya berapa persen, ini berapa persen, sehingga ini langsung ditabelkan, dibentukkan diagramkan, diagramkan di sini, ada diagramnya, buatkan diagramnya langsung. Nah, satu ini hasil belajarnya, yang kedua aktivitas belajarnya, Pak, apa aktivitas? Aktivitas itu kalian disuruh buat ini kan? Kalian disuruh buat di LKPD ada instrumen observasi kan? Penilaian siswa, keberanian berpendapat ini kan? Iya, Pak. Nah, ini dimasukkan di bagian aktivitas belajar anak yang dinilai oleh guru. Ini tergantung, ini akan berbeda-beda tergantung apa? Tergantung metode yang digunakan. Ini misalkan kalau ini misalkan keberanian berpendapat, kemampuan berdiskusi, kemampuan mencari masalah, kemampuan mengajukan pertanyaan, ini berpikir kritis kalau ini. Totalnya berapa? Lalu di bawah ada nilainya, berapa nilainya? Ini nilainya siklus 1, kriteria siklus 2, siklus ini kriterianya apa? Lalu di bagian bawah disimpulkan. Oh, ini siklus 1, ini siklus 2, ini siklus 3. Ini peningkatannya. Nah, sehingga dapat dilihat berapa peningkatannya. Dan ini semua ditampilkan di bagian hasil penelitian. Nah, lalu ini di sini ada observer penilaian. Penilaian kalian ini oleh guru pamong ini berapa? Oh, misalkan oleh guru pamong kalian nilainya 70. Misalkan yang dua adalah 80. Sehingga misalkan pembelajarannya itu cukup baik. Tapi perlu juga peningkatan yang lain. Ya, misalkan pada siklus 2 meningkat menjadi 90,
siklus misalkan yang ini naik jadi 80. Berarti sangat berkualitas di sini. Sangat baik juga ya. Ini baik. Ini siklus 1, siklus 2, lalu ini peningkatannya. Nah, sehingga di sini dibuatkan kesimpulannya. Berapa persenkah peningkatannya? Oh, ketuntasannya itu hasil belajarnya itu rata-rata siklus 1 ini segini. Ya. Siklus misalkan ini hasil siklus 1, ini siklus 2-nya, siklus 3-nya. Nah, ini belum kayak situ. Itu yang ditampilkan. Itu pada bagian hasil penelitian. Ya. Ingat, yang tampilkan penelitian adalah berdasarkan siklus pertama, siklus berapa siklus yang kalian gunakan. Tapi yang paling penting adalah daripada jurnal artikel pada artikel ini kalian harus menampilkan data sesingkat mungkin di sini se apa di sini sesingkat mungkin tapi informatif, ya artinya singkat tapi memang bisa diringkas di sini, ya bukan berarti semua tabelnya ditampilkan, enggak juga, tapi dibuatkan ringkasannya di sini, misal siklus 1, siklus 3, ada beberapa siklus ke samping semuanya ada, ya ini juga hasil belajar, jadi observasi ini siklus 1, 2, dan 3 sehingga ada peningkatannya. Nah, lalu apa yang dilakukan pada bagian pembahasan? Pada bagian pembahasan, kalian harus menunjukkan, harus menjawab bahwa temuan itu menafsirkan temuan. Kalau ini adalah data hasil penelitian, kalau termasuk pada bagian interpretasi, kalau ini adalah ada interpretasi tapi dikonfirmasi oleh teori. Sehingga nanti berdasarkan temuan kalian, temuannya itu berdasarkan apa? Temuannya itu merubah teori baru atau menemukan atau merubah yang ada. Ingat di sini juga pakai kutipan yang ada, kutipannya. Nah, temuan-temuan itu juga dia ini sejalan atau bertentangan dengan teori secara empiris, ya. Sehingga temuan ada interpretasi temuannya apa. Lalu gunakan juga sumber-sumber Sinta dan juga yang lainnya, ya. Sinta yang lainnya, Scopus juga yang lainnya. Di sini sumbernya, penggunaan sumbernya. Sehingga data ini dianalisis, ya. Contoh pada bagian nih, ini pada hasil, kalau ini disatukan enggak? Ini disatukan kalau ini. Nih. Kalau ini satukan enggak? Satu bisa kayaknya. Nah, ini pembahasan nih. Di sini baru muncul teori yang lain. Nih. Ya. Kalau di sini murni hasil penelitian, tidak ada teori-teori yang lain. Ya, tidak ada teori-teori yang lain. Di sini tidak ada teori. Ini juga diinterpretasikan hanya cukup dalam satu paragraf, cukup, tidak usah banyak-banyak. Justru yang banyak di sini, di pembahasan itu harus banyak. Kenapa? Karena kalian akan mengkonfirmasi teori-teori yang ada di sini. Contoh ini. Nih. Ini penilaiannya. Ini hasil observer siklus 1, observer 1 rata-rata, observer 2 3 rata-rata. Ini observasi kelasnya, hasil siswanya. Lalu ini juga ada hasil belajarnya. Hasil belajarnya siklus 1, siklus 2, siklus 3. Atau juga butuh, kalau kalian capek semuanya, boleh kayak gini. Boleh ditampilkan hanya ini aja. Nih, boleh kayak gini. Boleh hanya rata-rata nilainya saja, nilainya. Misalkan ini ganti jadi apa? Jadi kriteria, misalkan kriterianya apa? Atau bahasanya bukan kriteria. Ini apa namanya itu? Bahasanya ini misalkan indikatornya. 1, siklus 1, 2, ini berapa indikator. Lalu di sini ada, ini juga tampilkan berapa jumlah peningkatannya, angka tuntas dan tuntasnya berapa. Ini data ketuntasan dengan metode ini. Lalu ada peningkatannya berapa persen, biasakan di diagram. Lalu di sini ada motivasi, kalau ini motivasi, ini adalah indikator motivasi. Nih, ada hasrat siklus 1 berapa persen, bagaimana kriterianya, siklus 2 nilainya berapa, lalu bagaimana kriterianya, lalu berapa peningkatannya. Sini, lalu ada juga hasilnya. Ini temuannya di sini.
Kok ini temuannya. Temuannya apa? Pada siklus 1 apa? Pada siklus 2 apa temuannya? Lalu di bagian pembahasan ada di sini ada untuk mengetahui misalkan ada ringkasannya yang tadi ketuntasan perubahan siklus misalkan aktivitas belajar, nilai rata, motivasi juga yang lainnya di sini. Lalu dijelaskan dengan singkat, lalu dimunculkan berdasarkan teori-teori yang ada. Tapi di bagian ini juga kalian kalau karena kalian PAI, Karisma, kalian harus didukung dengan apa? Landasan teologis. Artinya harus ada ayat Al-Quran dan juga hadis yang mendukung ini. Ini justru memunculkan kebaruan-kebaruan itu sendiri. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Mungkin itu saja untuk si malam ini. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, maka dipersilakan Akang Teteh semuanya. Bisa ada yang mau bertanya. Mau aplikasi? Gimana? Silakan. Akhir Pak, akhir. Naon? Benar, akhir wae gagah. Lain Pak, Gimana? sekilas gitu banyak memahami apa yang tadi disampaikan gitu ya. Izin bertanya sedikit. Berarti Pak, dalam penelitian ini tuh apa artikel jurnal PTK ini tuh berbeda dengan artikel-artikel yang sebelum kita buat, lebih sekarang tuh lebih ke data-data dan tabel-tabel dilampirkan sesuai dengan apa yang Bapak contohkan barusan gitu Pak. Ya, ditampilkan. Datanya ditampilkan dan juga diagramnya dibuatkan. Kalau data tersebut dan diagram itu termasuk daripada tadi kan ada batas maksimal yang sampai 708 itu termasuk Pak. Nah, jadi berkata Berarti termasuk. Termasuk. hmm, Sehingga data yang ditampilkan itu harus ringkas. Ringkas tapi informatif. Tapi memang data itu ditampilkan untuk tabel dan diagram. Mas ada. Maka alangkah baiknya misalkan data penelitian ini berdasarkan misalkan penilaian observasi guru. Apa penilaiannya? Satu nilai, dua misalkan apa kayak gini, kayak tadi maaf, kayak misalnya kayak gini. Nih, udah deh. Nih. Cukup aja kayak gini. Cukup ini pada hasilnya ada dua nih. Cuma yang ditampilkan cuma dua siklus. Ini ketuntasan siklus satu, siklus dua. Misalkan kalau ini ada tambahan lagi, siklus tiga, misal siklus tiga kayak gitu aja. Kalau ini tiga siklus, ya. Pak, da abdi mah senang ngajar ngajar oge dan tacian siklus kembali pertanyaannya kan saya sudah ngirim tugas ke kalian itu dari awal. Panduannya itu sudah dibuat di awal. Di awal mulai ngajar itu harus dimulai siklus pertama. Jadi tidak ada alasan hari ini guys siklus. Pak Adi mah kadek siklus ke hiji ayeuna kan kok tugasnya juga udah dari minggu awal. Seperti itu. Ya, ya kan? Seperti itu. Ini diagram, ada tabel, ada diagram. Ini kayak gini semuanya. Ada tabel, ada diagram semuanya. Biar lebih enak. Lalu sini juga ada diringkas, ada siklus 1, 2, dan 3. Jadi nanti kalian tergantung data yang ditampilkan. Oh, data hasil misalkan data macam apa motivasi siswa. Wah, gini, satu motivasi. Jelaskan dulu baru tabel diagram di sini. Oh, terus apa lagi? Data hasil belajar. Hasil belajarnya ini misalkan tertinggi, terendah, rata-rata. Oh, berapa rata-ratanya nilainya? Tua, terdiagramkan lagi. Ini ada siklus 1, siklus 2, siklus 3, misalkan ada 3 siklus. Berapa tuntasnya? Ini akan kelihatan naiknya atau tidak naiknya gitu. Berapa angka kenaikannya kelihatan di sini. Itu. Jadi ada tabel, ada diagram datanya. Seperti itu. Ini contohnya seperti itu. Contoh di dalam panduan, di dalam membuat file, di dalam membuat artikel seperti itu. Ini analisisnya. Ini analisisnya seperti ini. Satu, siklus 2 dan siklus 3. Ini respondennya ada berapa orang? Kalau ini ada 21 orang. Nih, siklus 1, siklus 2, ini nilainya. Peningkatannya berapa persen? Tinggal ngopikeun karena iya, tinggal ngopikeun karena naon? Karena naon? Karena Artikel. PPT. artikel. Tinggal ngopikeun naon dia tuh hasilnya.
Enggak, tinggal ya kena ya kumaha tinggal ngopikeun tinggal udah aya semua. Udah ada semuanya. Peningkatan berapa persen? Ini siklus ini nih siklus 2. Oh ini nilai observer 1, observer 2. Misalkan ya, observer itu biasanya di observasi. Jadi ada pengobservasi. Jadi kalau kata tadi kata bahasan motivasi itu bisa dinilai dengan yang lain, rentan dengan siswa ya gunakan aja observasi motivasi oleh kalian. Nilai. Sehingga kan saya kan dulu kan pernah mewajibkan gunakan RPP lampirannya sesuai dengan RPP. Lampirannya ada kan? Ada hasil belajarnya, ada penilaian gurunya, ada juga penilaian siswanya, dan juga ada penilaian anaknya. Itu, seperti itu. Itu untuk memudahkan kalian nanti dibuat di dalam membuat artikel PTK. Maka saya juga wajibkan itu. Ketika pelatihan juga seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada. Ada yang lain? Atau sudah paham? Alhamdulillah, sudah paham. Bapak mah akhirnya nyadai ulah. Ya, apa? Silakan. Akhir. Eh, Oke Pak, kan kemarin berdasarkan terobosan Bapak nih baru nih yang kemarin-kemarin nih ketika panduan daripada template DeepSeek untuk membuat artikel yang dilontarkan ke pihak PGAUD nih. Itu kan yang kemarin-kemarin nih. Saya sedikit bertanya nih mengenai perihal karena yang akhir sejauh ini tuh yang akhir amati bahwasanya artikel ini lebih agak-agak rumit nih yang sekarang-sekarang nih. Apakah ada terobosan baru nih dari Bapak nih perihal untuk membantu gitu? Lain Terima kasih. terobos, lain terobosan yang dicontohkan meren. Ya. Nah, eta maksudnya eta gitu. Hayang Aduh. hayang dicontohkan kumaha caranya gitu Lin. Nah, apa? Allahu Nu lain Akbar. ge sarua nu lain mah areraan ngomongna gitu. Akhirnya da butuh teh tadi nyapa. Mau di ini kan? Mau dibuat kepanduannya sekalian? Ah, siap. Hmm. Ya Kalau udah gitu, karayang tuh lah sarare atuh oke. Contoh, oke. Hayang we ngomong contoh kayak gini. Ini udah kalian kalian punya POP? Ingat, Udah punya. ingat, iya itu Ya, Pak. direkam. Ingat itu direkam ya. Punya, Nah, Pak. contoh kalian silakan gunakan POP dulu, lalu klik OK. Ini judulnya, hasil belajar. Kalian sudah punya judul? Sudah. Nah, Dit, direkam tuh Dit, entahnya, entahnya. Rekam tuh Pak, rekam tuh Pak. Direkam. Admin atuh admin. Enggak Dit perasaan. Direkam Adi tapi tuh. mau di-upload kan di YouTube nu iya mah. Direkam tuh, ente. Oh, itu. Direkam, Pak. Di-upload Mungkin sih, Adit ya di-upload. ya Pilih, uploadnya di pilih, grup di grup. pilih CPE, pilih CSP. Namanya apa? Eta mah emang Namanya, akhir we nu can apal ieu mah. namanya misalkan di sini apa? Metode. Oke, set. Satu, buka file apanya? DeepSeek-nya. Oke, set. Cari DeepSeek-nya. Apa filenya tadi? Metode. Oke, oke. Arawasa menharayangnya. Kalian di sini punya template-nya? Punya kan ini kan template-nya kan? Punya, Pak. Kopikan sini. Nih. Menggunakan data di atas, data sumber di atas. Gunakan 30 sumber dengan menggunakan pola paragraf EEE tanpa menyebutkan menyebutkan EEE dan perhatikan on SPOK daftar pustaka
dan DOI, simpan di paling bawah. Coba kamu buatkan pendahuluan dengan judul lah. Tadi judul apa? Judulnya tadi naon? Ini ya. Allahu Akbar. Judul di mana? Di SMA Nurul Amal. kelas 12. Kelas 11 di sini. Titik udah. Coba lagi. Isi dulu sini. Paragraf pertama apa topiknya? Dari judul ini apa topiknya? Halo? Peningkatan Konsep dasar teori. Mana? Kurangnya motivasi. Ya, yang ini apa judulnya? peningkatan motivasi dan hasil belajar. Motivasi dan hasil belajar. Ya. Ini titik kayak gini ya. Nih. Mana ini mana solusinya? Model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran. Kooperatif. Karena ini PTK, maka bahasanya perbaikan pembelajaran melalui, oke, enter. Kita tunggu biar dia memikir terlebih dahulu. Pak, nggak harus dipsik kan? Nggak harus. Ini tidak ada sumbernya. Kalau nggak ada sumbernya, silakan gunakan dia sumber, pakai sumber aja. Hmm. Sumbernya. Untuk sumber apa berarti diperkuat dengan geothermal atau malaria apa gimana ya Pak? Sumbernya kalau geothermal kan wajib geothermal. Geothermalnya siapkan, maaf, geothermalnya siapkan. Ini apa? Sini ada ini misalkan metode, oke. Oke, kita buat nih. Spesifikasi paragraf mengenai sumber dan isi dan daftar pustaka harus sesuai. Untuk dua hiji di kopi kenana data pustaka ribet jika iya wae. Gak ada kan? Ya Allah, kayak genaheun ada hirupnya. Saya contohnya. Bapak terfavorit pokoknya mah. Waduh lah kalau gitu mah kecil dia itu dia kecil mah dia kos nu dia dah ini Biasa mah di bejaan di trik yang lain, Pak. kayak orang siksa di lain dia ini Parah kopi geus ngarencanakeun aduh parah ya. Bapak ini sudah cukup menyiksa, Pak. ini masukkan ke sini simpan di bawah oke beres maka panduan pertama sudah tuntas Asik, lajeng euy aduh. Resep euy. nih satu udah beres sekarang Aha. bagian metodenya kopikan aja misal di sini ini kalian punya contoh singkat genahan udah aja kayak gini nih. Nih. Buatkan bagian metode contoh seperti berikut. Gimana dia wah sabu game anjir ya
2 jam jika mual. Kan cek akhirnya bapak teh terfavorit teh meureun lah. Bohong kerkil lah. Ngicing lah dia telah kira. Ini gunakan gunakan sumber dari buku-buku, jangan artikel. Oh, cara hari teh dikirim teh link anu bapak cetan eta pas ieu pas praktek ini geunaheun akhir. Aing genah didinya urang teu genaheun. Bapak ngomong saling melengkapi teh ning. Nah, udah. Ya, Cetulin. Udah. Ini data yang dikumpulkan. Ini bukunya. Coba. Ini ada bukunya. Copy. Lalu kalian simpan nanti. Untuk bagian penutupnya, silakan sesuaikan aja dengan kalian. Ini udah. Ini cek. Sini format pointer. Lalu bagian ini shape, ini hapus. Nah, ini sesuaikan tahunnya oleh kalian. Tahunnya, di mana lokasinya, apa aja lokasinya. Udah? Kumaha cara masukkan anak ke dalam pustaka? Gampang. Tang setting. Copy dalam pustakanya. Copy dalam pustakanya. Masukkan ke Zotero. Lalu di sini paste, cari. Ini sudah ada. Pastikan namanya dibalik ya. Pastikan namanya dibalik. Di dalam list itu letakkan namanya dibalik. Lalu perhatikan juga huruf besar, huruf kecilnya. Ini salah. Ini maka perbaiki oleh kalian. Ini sudah benar. Ini salah. Ini salah. Nah, gini. Ini tinggal kalian ganti saja. Yang mana masuknya. Ini ganti. Ini. Seperti itu. Ini sumber-sumber yang digunakan pada bagian ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Di sini belum kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini banyak kan? Tapi di sini belum. Berarti belum semuanya kemasukan. Ini ada. Ini proses. Jika kalian sesuaikan saja datanya. Kalau mau contoh lagi seperti itu, ini tabel juga kayak gitu, tabel juga sama kayak gitu. Di sini berarti data hasil penelitian, di sini misalkan data apa? Pelaksanaan ya kan? Perencanaan kan? Perencanaan di sini tuliskan apa aja kegiatannya, lalu juga pelaksanaannya apa, lalu observasinya apa, lalu data nilainya apa. Singkat aja, singkat samakan sesuaikan dengan yang ada pada ini sini, hasil gitu. Udah itu aja. Bagian hasil nama engkewe tambah. Lakuin langsung. Ya, sesimpel itu. Nih udah, ini penilaiannya, hasil penelitiannya. Mun hese, misalkan tapi ganti oleh datanya oleh kalian. Jangan berbohong dengan data. Ya, jangan bohong dengan data di sini. Ada kan datanya? Tapi ini datanya harus disesuaikan dengan data kita. Karena nanti RPP-nya juga saya cek. RPP-nya saya cek, datanya juga saya cek, nilai juga harus cek. Disamakan antara artikel kalian dengan RPP-nya kalian. Juga seperti yang punya kalian. Jangan-jangan berbohong. Tuh. Jadi ini Bapak, timah modul bukan RPP. ya modul belajar, ya modul belajar kayak gitu. Nanti juga Bapak kan di sini contoh yang barusan dikirim nggak? enggak seperti Enggak. itu. Singkat Bapak kan? nggak boleh Contoh yang jadi Ini tadi, Bapak, Pak. nggak ini boleh hasil jalan sama kita, iya Bapak. ini hasil keterlaksanaan, ini hasil Bapak kirim, observasi Pak. anak, ini hasil belajar kognitif anak, ini hasil belajar anak,
Ini singkat, ini data ketuntasan, data motivasi, ini juga ini temuannya apa aja. Ini udah beres, udah hasil Udah, penelitian, simple, that's tuh, simple. tinggal Mantap. pembahasan seperti itu. Bapak kirim ya, Pak. Nah, mana? Itu tadi yang file Kirim tadi. contohnya Bapak yang tadi Bapak pakai. Iya, Yang Bapak, yang tadi Bapak, Bapak yang itu bikin. nih Pak. Yang barusan. Perusahaan awan. Bapak mah kan itu template-nya ada itunya Bapak mah ada siklus-siklusnya meren. Yang kita mah gak ada. Yang nggak ada apanya tuh contoh PTK-nya. Iya, contoh Ah, PTK-nya Bapak. Oke, saya kirimkan contoh PTK-nya doang. Hmm. Contoh PTK-nya saya kirim i- nanti lah. Bapak mah gak mau ini Lin gak masuk ini katanya. Kirim di ini aja Meren, evaluasi ya. Ya, Bapak kan gak masuk semester 5. enggak mending untung ditnya. Dit, Masukin ding, Adit. dit untung ditnya Di Japri aja kayaknya. sekelobak Pak Adi suka di Japri loh. kebak hayang ditnya lamun Di apa. Japri mah lama balesnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Akhirnya mah ngajapri itu dibales. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan. Tadi ada yang ini Pak, katanya file yang dijelaskan pengen Nyawan. dikirim katanya gitu Pak. Astagfirullahaladzim. Oke, orang kirimkan ntar malam saya kirimkan. Kayak nggak sarare kan dikirimkan. Ditnya Jangan di, atuh di, Pak. di timer dan di Kemarin timer di Bapak timer lamun enggak juga dikirim. lamun lamun guys dilihat ya langsung dihapus dan dia Jangan atuh Bapak Bapak mah. Sigana kudu gitu. Oh, setuju Pak. Di Baik, emang ada lagi dasar yang mau ya ditanyakan, laki-laki. ayo tanyakan. Aman Pak, aman. Tinggal nunggu tadi chatan tadi anu jeung dipsik Bapak dikintun deui gitu. Link. Jadi Makan di intinya RPP 1 RPP 2 itu harus sama metodenya. Kalau pakai metode yang sama, kalau media yang sama. Itu ya, harus sama medianya. Jangan sampai berbeda. Pastikan sama. Terus juga RPP 1 dan RPP 2 harus ada perubahan. Perubahan itu sesuai dengan temuan pada bagian refleksi. Nanti saya cek ayat perubahan antara siklus 1 dan siklus 2. Disarankan prasiklus itu ditampilkan. Di prasiklus itu ditampilkan jadi ada tiga. Ada prasiklus, ada siklus 1, 2 dan 3. Itu aja. 1 dan 2. Tuh. Kalau 2 siklus, kalau 3 berarti ya 3 siklus. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak 3 nggak apa-apa kan Pak? Kalau enggak 3 ya 2 berarti. Oke. Cukup Bapak, cukup. Tapi kalau enggak 3 ya 2 tapi ada prasiklusnya. Harus ada prasiklusnya. Biar Kalau nggak kelihatan 2, Pak, ya ada 3. 1 meureun nih. Enggak. Jangan kurang dari 2. Hmm, Karena kan berarti ada perbaikan. Apa yang dilakukan perbaikan? Tanggalnya berarti tanggal pas sebelum itu. Tanggalnya disesuaikan pas kalian masuk berapa? Kalau masuknya tanggal 7 ya, main tuh 14. 12 berarti ya tanggal 15 tinggal 1 2 cukup sampai minggu depan. Siklus 1 cukup 2 3 prasiklus 1 2 3 cukup udah beres gitu. Jadi sesuai dengan target tanggal yang ditentukan gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada cukup aja. Baik, saya rasa sudah jempling Pak ya. Karena sudah pada ngantuk, udah pada tidur. Enggak belum. Oh, belum ya. Masih semangat karena butuh ya. Iya, betul. Teruslah seperti itu. Karena Bapak mau tidak akan ada tidak akan ada selesainya. Ngobrolkan kebutuh apa-apanya. Sampai ke baru tuh Iya. dasar wa. Kecuali kalau betah. Atau Oke. beda dari butuh. Bisa jadi Berarti curhat gitu. selesai berarti ya. Ini kita Ya tutup udah saja sih mungkin akhir. ya, Pak Adi. Jadi aja. Oke, Tutup Pak, baik. tutup. Terima kasih Seperti kan tuh. kepada Pak Adi yang sudah memaparkan materinya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan kepada praktek yang yang sudah ditugaskan ya. Amin. Sebagai bukti bahwa teman-teman sudah melaksanakan PTK pada kegiatan PPK begitu ya. Ada
pembicaraan tambahan Pak Adi, closing statement atau kata-kata hari ini gitu. Udah itu aja. Oh, udah. Jangan Ya. jangan lupa jangan stres hidupnya ya. Oh, jangan Eh, stres. Adalah pokoknya ya gitu. nah, Adalah pokoknya mah jangan diiniin, jangan Satu pokoknya diiniin. tambah mah satu. pokoknya mah Senin salah Minggu jangan lupa tidak hadir karena itu syarat buat kalian ikut Semro di tahun depan. Izin Ah, akhirnya mau betul. hadir. Nanti akan Nanti ada mau sebuah tanda bukti Pak hmm, yang mengikuti yang hmm. ditandatangani oleh para penguji. Gitu meren Pak Adinya. Sudah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.